Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang akan mempresentasikan cara menganalisis problematika dakwah dan solusinya. Sebelumnya, kami yang beranggotakan Junaidi dengan NIM 2017 10 20 47 dan saya sendiri Vicky Juniawan dengan NIM 2017 10 20 48. Oke, langsung saja. Pengertian problematika berasal dari kata problem yang artinya soal, masalah, perkara sulit, dan persoalan. Pengertian problematika dakwah menurut istilah adalah permasalahan yang muncul dalam menyeru, manggil, mengajak, dan menjamu dengan proses yang ditangani oleh para pengembang dakwah. Istilah problema atau problematika berasal dari bahasa Inggris, yaitu problematic, yang artinya persoalan atau masalah. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia, problema berarti hal yang belum dapat dipecahkan, yang menimbulkan permasalahan. Adapun masalah itu sendiri adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan. Dengan kata lain, masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik agar tercapai hasil yang maksimal. Selanjutnya, problematika dakwah dalam masyarakat. Problematika dakwah yang muncul dalam masyarakat modern adalah kerawanan moral dan etika. Kerawanan ini muncul, salah satu penyebabnya adalah kemajuan teknologi yang tidak bisa terelakkan lagi. Karena seluruh lapisan masyarakat sudah sangat mengerti tentang teknologi, maka sudah bisa mengakses internet di mana-mana melalui internet keliling yang tersebar di setiap kecamatan di seluruh tanah air. Selanjutnya, rancangan kerja dakwah. Yang pertama ada memfokuskan aktivitas dakwah untuk mengentaskan kemiskinan umat. Selanjutnya yang kedua ada menyiapkan profil strategis Muslim untuk disuplai ke berbagai jalur kepemimpinan bangsa sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Yang ketiga ada membuat peta sosial umat sebagai informasi awal bagi pengembangan dakwah. Masih perkenalkan, nama saya Junaidi. Di sini saya akan melanjutkan tentang materi solusi atas problematika dakwah. Yang pertama ada humanisasi, yang berarti dakwah harus memberi kontribusi terhadap nilai-nilai manusiawi dengan lingkungannya, yang pada gilirannya akan menjembatkan struktur sosial kultural yang sehat dan dinamis serta sejahtera. Dan yang kedua ada liberalisasi, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka membebaskan manusia dalam keterbelengguan berpikir, kebodohan, keterbelakangan miskin, dan nilai-nilai negatif dari struktural sosial yang kacau. Dan materi yang kedua ada problematika dakwah sosial. Adapun masalah yang timbul dari umat manusia Islam sendiri adalah yang pertama, kurangnya keinginan untuk mendengarkan kebajikan yang disadari atau tidak disadari, dan padatnya agenda kerja menjadikan kita semakin jauh dari kesempatan untuk mendengarkan tausiah yang ada di lingkungan sekitar. Kita lebih disibukkan dengan aktivitas berbagai urusan dunia yang begitu gemerlap dan aktivitas pekerjaan yang begitu padat. Lemahnya semangat untuk mendengarkan tausiah juga menjadi indikasi awalnya melemahnya kekuatan Islam dalam diri kita. Dan yang kedua ada sistem masyarakat yang seolah-olah membuat masyarakat mengisi untuk mendengarkan ceramah majelis taklim dengan gengsi. Masyarakat selalu
mendengarkan tayangan televisi, media cetak maupun elektronik telah didekatkan dengan budaya hedonis dan konsumtif. Dan yang ketiga ada problematika dakwah eksternal, yaitu adalah problematika dakwah eksternal yaitu permasalahan yang berasal dari berbagai macam kalangan dan umat manusia di luar lingkup kaum muslimin. Contohnya tantangan seperti yang pertama ada timbulnya globalisasi yang ditandai dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi dan ditandai dengan 3F, food, fun, dan fashion. Dan yang kedua ada sekularisme atau pemisahan antara urusan agama dan dunia atau pemegangan perang pemikiran yang misalnya hedonisme, hidup kita berfoya-foya, mengandalkan hidup hedon, mewah, atau munculnya iri dan dengki. Munculnya teori-teori barat, memang bahasa Inggris dan bahasa Arab ini adalah kedua belah pihak yang berbeda. Dan sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.